Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia. Bung Tomo adalah sosok pahlawan nasional dari Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan orasinya yang membakar semangat para pejuang di peristiwa pertempuran Surabaya. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui pidatonya dalam pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 yang menjadi tonggak peringatan Hari Pahlawan. Slogan terkenalnya adalah Merdeka atau Mati. Bung Tomo tampil sebagai orator ulung di depan radio dalam peristiwa 10 November 1945 dan berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan bangsa asing. Hari demi hari menjelang pecahnya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo melantangkan orasi pembakar semangat melalui radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau PBRI di Surabaya. Bung Tomo yang memiliki nama asli Sutomo Cipto Wijoyo lahir di Kampung Blauran, Surabaya tanggal 3 Oktober tahun 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo dengan ibu yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura yang bernama Subastita. Bung Tomo merupakan sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya yakni masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Silsilah dari garis ayah. Sutomo atau Bung Tomo adalah putra dari Kartawan Cipto Wijoyo. Ia adalah seorang priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, dan juga sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, hingga pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan Cipto Wijoyo memiliki pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Kartawan Cipto Wijoyo memiliki darah bangsawan dari Kasepuhan Kadipaten Surabaya. Kartawan Cipto Wijoyo menikah dengan Subastita, yakni seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura yang merupakan anak dari seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Silsilah dari garis istri. Istrinya Bung Tomo bernama Sulistina. Sulistina adalah putri dari Raden Abdul Rojak Siswo Sudarmo yang lahir pada tahun 1900 dan wafat tahun 1988 yang menikah dengan Ningpien. Raden Abdul Rajak Siswo Sudarmo adalah putra dari Raden Sumosari dari Lumajang. Raden Sumosari adalah putra dari Raden Ngabei Nartowijoyo dari Kraksan. Raden Ngabei Nartowijoyo adalah putra dari Raden Ngabei Martodiwiryo dari Kraksan. Raden Ngabei Martodiwiryo adalah putra dari Raden Ngabei Hartoyudo. Raden Ngabei Hartoyudo adalah putra dari Raden Ngabei Atmoyudo dari Panarukan. Raden Ngabei Atmoyudo adalah putra dari Raden Ngabei Martoyudo Ronggo dari Panarukan. Raden Martoyudo Ronggo adalah putra dari Raden Ngabei T. Yudosono dari Lasem.
Raden Ngabei Teyudosono adalah putra dari Raden Ngabei Purbonogoro dari Tuban. Raden Ngabei Purbonogoro adalah putra dari Pangeran Hadi Purbonogoro yang menjadi Bupati Pajang. Pangeran Hadi Purbonogoro adalah putra dari Pangeran Purboyo yang menjadi Sultan Pajang keempat. Pangeran Purboyo adalah putra dari Pangeran Benowo atau Raden Kanjeng Sultan Prabu Wijoyo atau Abdul Halim yang menjadi Sultan Pajang ketiga. Pangeran Benowo adalah putra dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo yang menjadi Sultan Pajang ke-1 yang lahir sekitar tahun 1587. Masa kecil Bung Tomo dihabiskan di kota kelahirannya. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo atau Mir-Uitgebreid Lager Onderwijs yang setara dengan SMP. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di HBS atau Hugerburger School lewat korespondensi, tetapi tak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Di sini, ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Di sini, Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih sangat muda, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur Mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usianya 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express. Selanjutnya, tahun 1942, ia bekerja di kantor Berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor Berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Peristiwa heroik yang dilakukan oleh Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees atau RAPWI merupakan bagian dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RAPWI adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniran dalam melucuti senjata tentara Jepang. Pasukan sekutu sebelumnya sudah mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September 1945 atau kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
yang dinyatakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu ke Surabaya membuat suasana kota menjadi tegang. Mulai terjadi gesekan dengan kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Insiden tersebut memicu polemik lanjutan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan di Surabaya, sehingga terjadilah rangkaian konflik selama beberapa hari. Tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan para pejuang di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Merujuk dari buku sejarah TNI Angkatan Darat tahun 1945 sampai 1956, telah terjadi insiden pada hari yang sama dan menyebabkan komandan pasukan sekutu di Jawa Timur, yakni Brigadir Jenderal Aubertin Malabi, tewas. Posisi Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Manset dari Komandan Divisi 5 Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Manset mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut adalah: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Peringatan itu tidak disambut baik oleh para pejuang, arek-arek Surabaya, dan segenap rakyat. Bahkan tanggal 10 November 1945, pukul 6 pagi, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu yang kemudian membombardir kota Surabaya. Perang dahsyat tidak dapat dihindari yang dikenal dengan pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November 1945. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak diperingatinya Hari Pahlawan setiap 10 November. Sosok Bung Tomo memegang peran penting dalam peristiwa ini. Melalui orasi di radio pemberontakan yang terletak di Jalan Mawar, Surabaya, agitasi dan propaganda Bung Tomo menjadi menu setiap hari bagi para pejuang, khususnya sejak Oktober hingga November 1945. Karir dari sosok Bung Tomo adalah antara lain: Bung Tomo menjabat wakil pemimpin redaksi kantor berita Dome di Surabaya pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Bung Tomo aktif bekerja di kantor berita Antara, yaitu kantor berita milik pemerintah Indonesia pada tahun 1945. Bung Tomo menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Melalui BPRI, Bung Tomo selalu mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia. Bung Tomo pernah diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi salah seorang pemimpin di TNI yang bertugas mengkoordinasikan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di bidang informasi dan perlengkapan perang, atau sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus merangkap Menteri Sosial ad interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956. Bung Tomo kemudian menjadi anggota konstituante atau anggota DPR yang mewakili Partai Rakyat Indonesia sejak tahun 1956 sampai 1959.
Dia menjadi wakil rakyat hingga badan tersebut dibubarkan Soekarno lewat dekret Presiden 1959. Sutomo memprotes keras kebijakan Soekarno tersebut, termasuk membawanya ke pengadilan meskipun akhirnya kalah. Akibatnya, perlahan dia menarik diri dari dunia politik dan pemerintahan. Menghilangnya Bung Tomo di dunia politik hanya sementara saja. Di akhir pemerintahan Soekarno dan di awal pemerintahan Soeharto, Bung Tomo kembali muncul di tengah publik sebagai seorang tokoh nasional hingga pada tahun 1970-an. Bung Tomo mulai vokal terhadap program-program pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kevokalan Bung Tomo kala itu membuat pemerintahan Orde Baru khawatir akan berbagai kritikan pedasnya. Salah satunya saat Bung Tomo mengkritik keras pembangunan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, dan hal inilah yang membuat Bung Tomo harus mendekam di balik jeruji besi tanpa proses peradilan. Selain Bung Tomo, pemerintah juga menjerumuskan pakar hukum tata negara kala itu, yakni Ismail Suni. Ia dianggap tidak pro Orba dan sama-sama tidak melewati proses pengadilan. Pada tanggal 20 April 1975, ketika TMII resmi beroperasi, menuai kritikan dari berbagai pihak karena kala itu beredar informasi bahwa pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang dicetuskan oleh istri Presiden Soeharto, Siti Hartinah ini, dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Bahkan, Ibu Tin meminta 10% dari para pengusaha dan juga meminta 16% dari provinsi untuk merancang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Akibatnya, banyak kritikan keras dari berbagai pihak termasuk Bung Tomo. Bung Tomo menyampaikan informasi anggaran itu di berbagai media, dan juga Bung Tomo mengkritik pembangunan TMII dalam setiap pidato-pidatonya yang terus diulang bertahun-tahun hingga membuat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sangat khawatir. Akibat kekhawatiran rezim Orde Baru ini, akhirnya pada tanggal 11 April 1978, Bung Tomo pun didatangi oleh polisi dan ditangkap dengan paksa atas tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya, Pondok Gede, Jakarta. Selama di dalam penjara, layaknya makanan sehari-hari dalam penjara, Bung Tomo kerap menuai berbagai interogasi dan ancaman dari aparat. Kritikan Bung Tomo terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sejatinya bukan hanya terhadap program Taman Mini Indonesia Indah saja. Sebelumnya, ia juga mengkritik keras peran asisten pribadi Soeharto yakni Ali Murtopo dan keluarga Presiden Soeharto yang penuh dengan kontroversi. Selain itu, Bung Tomo atau Sutomo juga mengkritik praktek cukongisme dan nepotisme dalam pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1972, menjelang Hari Pahlawan, Bung Tomo menulis artikel dalam sebuah majalah Panji Masyarakat yang berisi kritikan Bung Tomo kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin, dan Bulog yang seolah menganak emaskan etnis Tionghoa. Majalah ini memuat wawancara dengan Bung Tomo dengan judul Bung Tomo Menggugat, yaitu Pengorbanan Pahlawan Kemerdekaan dan Semangat 10 November 1945 telah dikhianati. Namun, di ujung kritikan pedasnya yang mengkritik pembangunan Taman Mini Indonesia Indah ini, membuat Bung Tomo harus mendekam di dalam tahanan selama 1 tahun dengan berbagai interogasi dan ancaman. Di sisi lain, istri Bung Tomo, Sulistina, tidak terima suaminya diperlakukan tidak adil oleh rezim Soeharto. Perempuan yang pada saat perang kemerdekaan itu ikut aktif dalam Palang Merah Indonesia, marah dan mengirim surat protes kepada Soeharto.
Surat istri Bung Tomo atau Sulistina kepada Soeharto pada tanggal 6 Juli 1978 berisi, orang yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya tidak mungkin mengkhianati bangsanya sendiri. Bung Tomo memang telah mempertaruhkan jiwa raganya untuk Indonesia. Jasanya sangatlah besar. Pidato Bung Tomo dengan petikan Allahu Akbar yang disiarkan dalam radio pemberontak bentukan Bung Tomo ini menjadi energi yang menggerakkan arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu yang ingin menjajah kembali Indonesia. Pertempuran Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar Bung Tomo. Karena berbagai protes dari istrinya, akhirnya Bung Tomo dibebaskan dari penjara dan tuduhan yang ditujukan pada Bung Tomo dengan memenjarakannya selama setahun dengan berbagai ancaman ini ternyata tidak terbukti. Sekeluarnya dari penjara, sebagaimana yang termaktub dalam buku Romantisme Bung Tomo, kumpulan surat dan dokumen pribadi pejuang revolusi kemerdekaan, Bung Tomo sempat bilang ke istrinya bahwa pemenjaraan dirinya ini Bung Tomo menganggap sebagai resiko perjuangan. Resiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik angkatan 45-nya dan ingin membela nama baik TNI yang ia pernah ikut mendirikannya. Bung Tomo pun tidak mendendam. Untuk semua itu, untuk tanah air tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Itulah pendirian saya. Setahun setelah keluarnya dari penjara, cita-cita politiknya masih menggebu. Tetapi Sutomo atau Bung Tomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia tidak mau mengangkat-ngangkat perannya saat kemerdekaan. Ia lupakan dan berkonsentrasi untuk keluarga dan anak-anaknya. Ia berusaha keras agar keempat anaknya berhasil dalam pendidikannya. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air. Sesuai dengan wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan seperti halnya tokoh-tokoh yang lain, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Bung Tomo meninggal di usia 61 tahun. Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda atau GP Ansor dan fraksi Partai Golkar agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada tanggal 9 November tahun 2007, pemerintah Republik Indonesia akhirnya menetapkan Bung Tomo sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan bernomor 041/TK/tahun 2008. Yakni bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Muhammad Nuh, pada tanggal 2 November tahun 2008 di Jakarta. Sang istri, Nyonya Sulistina, menerima langsung surat keputusan tersebut yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Di masa revolusi, para pemuda menempatkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 di atas kepentingan diri sendiri. Revolusi menuntut pengorbanan segala-galanya, termasuk perkawinan sebagai kenikmatan pribadi. Tak heran jika mereka kerap jengkel melihat iklan-iklan perkawinan dan pertunangan di surat kabar. Mereka berpendapat bahwa perkawinan dan pertunangan bertentangan dengan sifat revolusi yang menjadi-jadi. Tulis orang-orang di persimpangan kiri jalan. Sorotan pun dialamatkan kepada Bung Tomo, tokoh pemuda dan penyulut semangat pertempuran Surabaya.
Ketika hendak menikah di masa revolusi, muncul pro dan kontra. Ada yang menyayangkan, mengapa Bung Tomo tidak konsekuen dengan janjinya untuk tidak menikah sebelum perjuangan selesai. Sejatinya, Bung Tomo juga memiliki perasaan bersalah. Untuk itu, dia meminta izin dan persetujuan dari kelompok pemuda yang dipimpinnya, yakni Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI. Dalam iklan perkawinan Bung Tomo dengan Sulistina di harian Buruh tanggal 16 Juli 1947, pucuk pimpinan BPRI menyetujui perkawinan itu pada tanggal 19 Juni 1947. Dengan perjanjian, setelah ikatan persahabatan mereka diresmikan, mereka akan lebih memperhebat perjuangan untuk rakyat dan revolusi. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan, mereka tidak menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami istri sebelum ancaman terhadap kedaulatan negara dan rakyat dapat dihalaukan. Bung Tomo merasa berdosa karena perkawinannya dilangsungkan di tengah suasana revolusi. Seolah-olah dia hanya mencari kenikmatan pribadi. Mereka kemudian berjanji tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai ancaman terhadap kedaulatan berakhir. Pada tanggal 19 Juni tahun 1947, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sutomo atau Bung Tomo menikah dengan Sulistina, yakni seorang perawat Palang Merah Indonesia pada saat Perang Kemerdekaan. Setelah menikah, Bung Tomo mengajak Sulistina untuk berpuasa selama 40 hari. Sulistina lahir di Malang tanggal 25 Oktober tahun 1925 dan meninggal di Jakarta tanggal 31 Agustus tahun 2016 di usia 90 tahun. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai 4 orang anak, yakni yang pertama bernama Titing Sulistami, lahir tanggal 29 Juni tahun 1948. Yang kedua, Bambang Sulistomo, lahir tanggal 22 April tahun 1950. Yang ketiga, Sri Sulistami, lahir tanggal 16 Agustus tahun 1951. Dan yang keempat, Ratna Sulistami, lahir tanggal 12 November tahun 1958. Demikianlah silsilah dan biografi sejarah pahlawan nasional Indonesia, yakni tentang Sutomo atau Bung Tomo yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejarah bangsa Indonesia bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.